Oke, baik teman-teman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat berjumpa kembali bersama saya Ahmad Hidayat di channel YouTube saya. Oke, sebelum memulai jangan lupa di like dan subscribe ya teman-teman. Semoga video yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk teman-teman semua. Oke, materi hari ini yaitu mengenai Microsoft Office Word, yaitu membuat artikel kolom koran. Jadi manfaat membuat artikel kolom koran ini, teman-teman bisa membentuk sebuah dokumen dalam bentuk kolom koran. Itu bisa digunakan dalam tabloid atau majalah ataupun novel. Oke, kemudian dilanjutkan dengan penyisipan drop cap. Jadi drop cap ini merupakan satu kata huruf besar di awal paragraf, di mana penyisipan drop cap ini dengan tujuan mempercantik atau membuat tampilan dokumen Anda ini lebih terlihat dinamis serta profesional. Kemudian dilanjutkan dengan penyisipan gambar beserta pemformatannya. Oke, langsung saja ya teman-teman kita praktikkan, dan silakan teman-teman buka aplikasi atau software Microsoft Office Word-nya. Oke, oke teman-teman, dan di sini saya sudah menyiapkan satu paragraf berisi sebuah penjelasan mengenai perkembangan ilmu teknologi. Jadi teman-teman bisa mengisi dengan artikel apapun, bebas ya, silakan teman-teman, dengan syarat artikel ini harus berjumlah lebih dari 10 baris ya, nggak apa-apa. Oke, jika sudah membuat artikelnya, kemudian langkah pertama adalah dirapikan dulu untuk perataan teksnya, karena ini belum terlihat rapi, yaitu dengan cara kita blok atau drag sampai akhir karakter yang dibuat. Oke, kemudian beralih ke menu home dan di grup paragraf. Nah, di sini ada pengaturan justify atau Ctrl J. Nah, jika sudah rapi, maka kita bisa langsung membentuk kolom korannya, yaitu langkah pertama adalah di blok atau di drag sampai karakter terakhir teman-teman. Ingat ya, sampai karakter terakhir yang dibuat di sini. Saya membuatnya sampai titik, berarti sampai karakter titik saya membloknya. Kemudian langkah selanjutnya adalah memilih menu bar page layout. Nah, di sini di ribbon page setup ada fungsi kolom. Nah, kalian klik drop down-nya. Nah, di sini ada beberapa tampilan default yang langsung bisa digunakan. Banyaknya kolom yang dibuat dari mulai 1, 2, 3, pengaturan left, right ya, di sini sudah ada. Nah, jika teman-teman ingin tidak sesuai dengan tampilan yang diinginkan di sini, maka teman-teman bisa pilih more column ya, secara custom. Oke, nah di sini muncul kotak dialog. Teman-teman bisa menentukan berapa banyaknya kolom melalui pilihan di sini. Nah, misalnya di sini kita membentuk 3 kolom. Oke, nah ini adalah tampilan 3 kolom, dimana ini ukuran jarak lebarnya, kemudian ini adalah jarak spasinya. Nah, ini default dengan ukuran 3 kolom. Oke, bagaimana jika perbedaan lebarnya itu dapat kita custom, artinya kita ubah. Nah, ini checkbox pengaturan equal column width-nya teman-teman unchecklist. Jadi misalnya di kolom kedua teman-teman ingin merubah ukurannya, diperkecil. Nah, seperti itu. Nah, kemudian di sini ada previewnya, dan jika ingin menampilkan garis pemisah antar kolom, teman-teman bisa checklist checkbox
line between-nya. Nah, bisa teman-teman lihat previewnya ini muncul garis. Jika garisnya diperlukan, jika tidak di unchecklist. Oke, saya mencontohkan menggunakan garis. Kalau sudah, klik OK. Nah, hasilnya seperti ini teman-teman, sesuai yang diinginkan. Oke, kemudian langkah selanjutnya adalah kita menyisipkan drop cap teman-teman. Jadi drop cap itu adalah penyisipan satu karakter huruf besar di awal paragraf. Nah, contohnya ini di awal paragraf adalah kata perkembangan. Nah, kita edit kata P-nya dengan cara kita blok, kemudian kita pilih menu bar insert dan beralih ke grup teks ya, di ribbon teks. Nah, ini ada drop cap. Nah, silakan teman-teman pilih. Nah, kalau ini secara langsung dia default 3 baris ya besarnya. Nah, kalau custom pilih drop cap option. Jadi di sini bisa teman-teman cek untuk pemformatannya melalui jenis huruf, tapi sebelumnya pilih dulu yang drop cap. Nah, ini jenis hurufnya, teman-teman mau huruf apa silakan disesuaikan dengan keinginan. Kemudian misalnya saya pilih jenis hurufnya Arial Black misalnya. Nah, kemudian ada line to drop. Jadi line to drop ini besarnya drop cap dalam beberapa baris. Jadi kalau di sini ada 3 besarnya, berarti nanti besarnya ukurannya adalah 3 baris. Nah, misalnya 4, maka besar hurufnya itu adalah 4 baris ya, seperti itu. Kemudian untuk distance from text, ini adalah jarak antara huruf drop cap dengan teks yang ada di kanannya. Contohnya misalnya saya beri jarak 0,6 misalnya. Oke, nah seperti itu teman-teman. Jadi untuk line to drop adalah banyaknya baris yang disesuaikan dengan ukuran drop cap. Kemudian line between-nya ini distance from text ya, itu jarak antara huruf drop cap dengan kalimat di kanannya. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, ini berhasil. Nah, misalnya kita ingin membuat huruf drop cap lagi di salah satu bagian kolom yang lain. Contohnya di ini nih ya, di awal kata semakin pesatnya ilmu teknologi. Oke, kita coba kita blok. Nah, pilih insert, kemudian drop cap, coba kita klik. Nah, dia tidak bisa teman-teman. Kenapa? Karena syarat membuat atau membentuk huruf drop cap itu adalah di awal paragraf. Oleh karena itu kita harus membuat paragraf baru, artinya di enter. Oke, coba kita enter dulu. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi baru kita blok, kemudian pilih drop cap. Nah, seperti itu teman-teman. Jadi syarat drop cap adalah di awal paragraf. Oke, baik teman-teman. Yang terakhir adalah kita coba menyisipkan gambar di dalam artikel kolom koran ini. Oke, caranya kita klik dulu di sembarang lokasi di area kolom korannya, kemudian beralih ke menu insert. Nah, di sini di grup illustration teman-teman bisa memilih picture atau clip art. Saya ambil contoh, misalnya saya pilih clip art. Oke, nah di sini teman-teman bisa mengetik kategori pencariannya. Di sini saya nggak apa-apa, sesuai komputer. Oke, kemudian saya pilih gambar, misalnya gambar komputer. Nah, kemudian kita close. Nah, coba perhatikan ketika kita menginsert gambar, maka dia akan menggeser area
teksnya, jadi belum ada penyesuaian antara gambar dengan teks. Oke, bagaimana supaya gambar ini bisa ada penyesuaian dengan teksnya? Maka kita format gambarnya, yaitu klik kanan, pilih text wrap. Jadi text wrap ini untuk mengatur antara gambar dengan teks, yaitu sesuai kebutuhan teman-teman. Misalnya behind text ini ada di belakang teks gambarnya, kalau in front text dia ada di depan. Oke, saya ambil contoh, misalnya saya pilih behind text. Oke, maka gambar ini ada di belakang teks. Nah, untuk memperbesar silahkan teman-teman tarik, disesuaikan dengan kebutuhan. Nah, seandainya ingin mengedit kontrasnya, pencahayaannya, silakan teman-teman klik kanan gambarnya hingga kursornya itu berubah tanda plus. Kalau kursornya berubah tanda plus, artinya adalah objek gambar. Kalau belum tanda plus seperti ini, maka ini bukan objek gambar yang diformat. Oke, nah kalau sudah berubah tanda plus, berarti objek gambar sudah bisa diedit. Di kanan pilih format picture, misalnya saya kurangi kontrasnya, maksud saya kurangi brightness-nya. Nah, seperti itu teman-teman. Oke, jadi tinggal disesuaikan aja kebutuhan. Nah, ini ada fill, line color, dan sebagainya. Oke, saya rasa itu saja dulu teman-teman mengenai cara membuat artikel kolom koran, kemudian penyisipan dot cap, dan insert gambar beserta pemformatannya. Oke, semoga video ini bermanfaat. Terima kasih. Saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.